seru sekali ya ini. Kalau anak-anak Gen Z zaman sekarang ini mungkin dengar cerita bapak ini mungkin nggak apa ya, maksudnya nggak mampu nih Pak, mentalnya seperti jenengan ini. Nah, kalau menurut Pak Ridwan ini solusinya seperti apa sih Pak, kalau biar anak-anak kita sekarang ini tadi kuat secara mental juga secara keilmuan dan keagamaan gitu loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di acara kita bersama, acara kesayangan kita bersama. Acara apa ya? Acara ngobak. Ngobak adalah betul sekali, ngobrol bareng artis dan kiai. Kali ini kita kedatangan dua sekaligus tamu istimewa. Siapa mereka dan apa kiprah mereka? Nanti akan kita tanya-tanya. Tema kita kali ini adalah hukum dan bernegara. Sebelum kita mulai acara, kita bersama-sama membuka Pak ya, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita perkenalkan dua tamu istimewa kita. Monggo Pak, perkenalkan. Saya Agus Khairul Huda, pekerjaan advokat. Dan saya Ridwan, pekerjaan PNS. Alhamdulillah, Pak Agus dan Pak Ridwan. Jadi sesuai dengan tema kita kali ini Pak, hukum dan bernegara. Kalau boleh tahu nih Pak, kita mau tahu sejarahnya dan apa ini Pak, pengalaman kayak kuliah di mana, terus advokat itu di tahun berapa dan kiprahnya seperti apa Pak? Dari Pak Agus dulu. Ya, terima kasih. Saya Agus Khairul Huda, lulus SMA dulu waktu itu kalau nggak salah tahun 85. Kemudian kuliah, dan memang dalam perjalanan kuliah saya ini memang heroik sampai pindah-pindah kampus berapa kali, sehingga jeda waktu lulus sarjana hukum itu panjang. Jadi saya masuk kuliah tahun 86, lulus itu tahun 1995. Kemudian aku terus kuliah lagi, ambil advokat, dan jadilah advokat pada tahun 2000. Dari tahun 2000 dalam tempo yang sekarang ini, alhamdulillah sudah ribuan kasus yang bisa saya selesaikan dan saya tangani, dan alhamdulillah kalau menurut saya itu 90% itu bisa saya selesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak. Monggo Pak Ridwan. Kalau saya mungkin nggak sehebat Bapak ya, Bapak Agus. Akan tetapi walaupun seperti itu, saya memang termasuk masuk di pegawai negeri sipil ini masih termasuk golongannya rendah. Rendahnya karena malah sekolahnya baru SMA ya, tapi setara dengan SMA atau SLTA. Tepatnya saya itu adalah lulusan STM ya, STM ya. Dari situ saya sudah melalang buana, karena ketika sudah lulus dari STM ya, kondisi orang tua, terus kondisi saya sendiri memang termasuk orang yang nggak punya ya, jadi ya terpaksa ya harus melancong, artinya harus ke Kalimantan. Waktu itu saya langsung ke Kalimantan. Begitu lulus dari sekolah STM itu langsung saya berangkat ke Kalimantan.
Nah, berangkat ke Kalimantan itu sebenarnya nggak ada sih keinginan untuk menjadi pegawai negeri, itu nggak ada. Keinginan saya justru malah ingin bekerja di Pertamina. Itu awalnya itu, ya. Tapi anehnya yang saya tuju ternyata salah alamat. Nah, salah alamatnya ini waktu itu harusnya saya itu bukan di Kalimantan Tengah, ya. Saya kan Kalimantan Tengah, di sana nggak ada, ya. Jadi yang ada justru malah ya di orang yang jualan minyak tanah yang di black itu ya, yang kaleng-kaleng itu, kaleng-kaleng itu. Nah, akhirnya saya itu bingung mau ngapain. Nah ini adalah sebagian kecil dari kisah saya. Mungkin itu. Alhamdulillah, Masya Allah, cerita yang seru-seru nih. Terus suka dukanya nih Pak, kayak jenengan ini advokat nih Pak ya, boleh dibilang sekarang kan udah punya lembaga bantuan hukum juga Pak ya. Ya betul. Nah, waktu saat kuliah tuh suka dukanya seperti apa Pak? Ya kalau dari kuliah suka dukanya ya umum, anak kuliah ya seperti itu. Ya belajar, ya main, ya wis kita cari hiburan, cari kesenangan, campur dan belajar juga. Tapi kalau sudah menginjak jadi advokat, ketika saya begitu dilantik dari advokat, nah maka di situ itulah timbul keseriusan. Dan alhamdulillah memang sejak kuliah saya itu memang sudah ada kecenderungan untuk senang sebagai profesi advokat. Jadi dalam kasus yang bagaimanapun ya karena saya senang. Ya walaupun nggak dapat duit maupun ditipu orang, karena pekerjaan ini senang, tetap saya selesaikan walaupun endingnya itu saya nggak dapat apa-apa. Wah, seru sekali nih Pak ya. Jadi penuh semangat dan dedikasi Betul, Pak ya. betul. Kalau Pak Ridwan bagaimana nih Pak? Wah, ini pasti juga banyak cerita suka dan duka. Iya, tentu banyak suka dan duka ya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa awal memang saya nggak menginginkan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Akan tetapi kenyataannya saya juga menjadi pegawai negeri sipil. Dan ini saya yakin itu adalah berkat doa ibu saya. Ya, karena ya nggak tahu lah ibu saya kenapa kok yang tadinya saya itu berangkat ke Kalimantan tidak membawa ijazah, tapi kenyataannya terus dititipkan ada temen yang pas pulang ke Jombang itu, terus titip. Nah titip ijazah itu, ternyata begitu titip ijazah ada lowongan PNS itu. Ya, orang-orang itu kan teman-teman cerita teman-teman saya itu sudah beberapa kali, ada yang sampai 5 kali, ada yang sampai 7 kali, itu nggak masuk, ya. Tapi anehnya saya baru mencoba sekali, ternyata langsung diterima di pegawai negeri sipil itu. Jadi kalau saya pas masuk di pegawai negeri sipil tentu banyak suka dan duka itu. Sukanya ya jelas karena sudah mempunyai pekerjaan yang itu bisa untuk menambah ekonomi saya ya waktu itu. Ya walaupun sebelum pegawai negeri sipil itu gajinya lebih besar. Di Kalimantan itu? Iya, di Kalimantan itu malah lebih besar. Tapi menjamin untuk hari tua itu kan nggak tahu ya kita ya. Tapi kalau pegawai negeri sipil itu ternyata di hari tua jelas terjamin ya, karena ada kalau sudah pensiun seperti saya ini kan sudah pensiun. Itu tahun ada berapa, Pak? Pensiun baru kemarin tahun 2024. Baru Pak? Nah, iya baru saja. Tahun ya? Iya. Nah, suka saya itu
ya seperti tadi ya katakan otomatis kita ada apa yang nanti ada kan ada termasuk tadi yang kalau kita ke pensiun ada tabungan hari tua ya itu, terus habis itu bulanannya ada ya, itu kan sudah menjanjikan untuk masalah ekonomi. Nah dukanya karena saya itu di tempat di Kalimantan yang di sana itu kan banyak sungai, lari ke sungai-sungai itu. Jadi ketika saya itu diberi tugas ya, dulu kan sering ya, karena saya awal-awal itu masuknya di penerangan. Jadi biasanya putar film layar tancap lah, gitu. Iya, di layar tancap. Nah, ketika saya berangkat di sana, terus saya lewat, kalau di sana itu lewat jembatan itu hanya satu batang itu. Nah itu kan otomatis goyang-goyang. Sementara saya harus membawa proyektor itu. Nah, ketika saya pas baru saja nempel di batang itu, langsung saya jatuh. Otomatis sama proyektornya itu basah semua. Padahal nanti harus diputar. Nah ini kan bingung saya, kayak mana itu? Akhirnya untungnya itu ada mataharinya lagi panas-panasnya. Nah itu langsung saya bongkar, saya jemur semua. Ternyata begitu malam saya putar, alhamdulillah bisa. Ini salah satu dukanya. Tapi ya dinikmati saja. Itu mungkin itu. Nah, batang itu terbuat dari apa sih? Kayu. Ya? Kayu biasa gitu loh. Kalau di sana kan kalau di tempat kita bikin jembatan itu mungkin ya karena kan di sungai. Di sungai ke sana ada lanting itu rumah di pinggir kali itu loh. Nah itu loh. Nah itu kan ketika kendaraannya itu di lanting itu, terus habis itu naik ke darat. Itu masih naik ke darat. Itu tergantung. Nah, kalau itu lagi surut ya bisa 100 meter. Tapi ketika lagi pasang nempel. Tapi kan tetap lewatnya itu loh. Ya, kita ya sudah hati-hati, tapi namanya nggak tahu ya, terus habis itu terus tergelincir seperti itu. Wah, ini seru sekali ya. Ini kalau anak-anak Gen Z zaman sekarang ini mungkin dengar cerita bapak ini mungkin nggak apa ya, maksudnya nggak mampu nih Pak, mentalnya seperti jenengan ini. Nah, ini perbandingan antara anak sekarang dengan anak dulu nih seperti apa sih Pak menurut bapak Pak? Ya saya pikir dalam satu sisi ada yang baik, ada yang juga kurang baik. Banyak kok anak-anak kita itu yang baik, terutama yang di pondok-pondokkan itu. Betul Pak. Yang di pondok itu puluhan ribu, bahkan ya jutaan anak yang di pondok. Itulah kader-kader kita yang bisa kita harapkan. Betul. Ya, untuk masa depan bangsa kita. Nah, tapi juga namanya juga ya memang di kehidupan dunia itu akan ada pasang Pak. Satu pasang ada baik, ada jelek. Lah ada anak kita itu yang memang pendidikannya kurang bagus ya, karena nggak dapat pendidikan agama, sehingga karena nggak punya dasar agama akhirnya juga secara syariat juga tuh nggak ngawur karena memang nggak ngerti gitu loh. Betul. Ya seperti itu. Ditambah lagi dalam kondisi yang sekarang ini ya, walaupun ini anak pondok atau non pondok ya, kalau yang sekarang ini dalam 10 tahun terakhir ini saya kira ya orang tua mana yang nggak sambat tentang anaknya. Karena apa? Jadi sistem dengan adanya teknologi IT ya yang ada sekarang itu, dengan digeraknya game yang sebegitu spektakuler lah, sehingga orang-orang anak-anak kita itu, jangankan kita nih, ustadz sendiri yang punya anak itu sambat ya. Karena apa? Ada kecenderungan setiap malam anak-anak sudah pegang HP, main game
suruh belajar awangel. Ya. Seperti itu. Wangel. Ya mudah-mudahan pemerintah juga akan tanggap dan merespon kondisi yang semacam ini dan mencarikan yang solusi yang sebaik-baiknya demi masa depan anak-anak kita itu nanti. Betul sekali Pak. Nah kalau menurut Pak Ridwan ini solusinya seperti apa sih Pak? Kalau biar anak-anak kita sekarang ini tadi kuat secara mental juga secara keilmuan dan keagamaan gitu loh Pak. Karena memang zamannya sudah berbeda dengan era-era jenengan yang dulu masih ya surau, masih ada dulu kan ngaji-ngaji dulu sampai di Kalimantan sana seperti itu juga Pak ya? Iya, sama gitu. Makanya solusi yang paling tepat satu yaitu mondok. Karena sulit kalau kita katakanlah kalau anak-anak kita sekarang tidak mondok, saya nggak tahu itu ya. Makanya sejak kecil saya itu saya pondokkan sejak umur 5 tahun sudah saya pondokkan. Alhamdulillah. Karena saya takut, walaupun saya sendiri basicnya abangan, tapi saya berpikirnya itu jauh ke depan itu loh. Kalau masa saya saja itu orang-orang sudah modelnya kayak itu ya, tapi kalau terus kita nggak memperbaiki anak kita ya dengan cara tadi dipondokkan ya jelas sulit ya. Nah inilah makanya kita harus sama-sama gitu loh, setiap orang tua itu ya harus punya pemikiran yang sama ya, khususnya ini kita muslim ya jelas ya. Betul. Kan nggak ada ruginya sih kalau kita memondokkan anak itu. Kalau toh itu memang katakanlah sulit untuk memondokkan anak gitu loh. Nah sekolah-sekolah agama sekarang kan luar biasa. Plus itu miliknya orang Islam semua. Iya, betul. Baik-baik itu. Saya rasa itulah yang paling tepat. Ya. Nggak ada lain menurut saya. Iya, betul Pak. Ya, setuju lah Pak karena memang harus ada dari kita dulu, dari keluarga dulu. Ya memang nanti pemerintah juga harus menanggapi, juga harus merespon karena memang menurut saya solusi yang paling tepat juga dihidupkan kembali pondok-pondok, dihidupkan kembali cara apa ya menghadapi zaman yang sudah semakin yang variatif lah ya. Mungkin banyak hal yang sudah kita dengar, kita lihat di berita di segala macam tuh. Kalau anak-anak sekarang itu lebih rapuh daripada anak-anak zaman dulu Pak. Makanya ada nama kan generasi stroberi Pak. Iya, Jadi generasi stroberi itu ya kelihatannya cantik, bagus, indah. Tapi begitu dipegang melenyek, dipegang tuh rentan. Sedikit-sedikit kalau sekarang tuh sudah baper, ya kan? Baper padahal dulu tuh enggak ada cerita baper. Jadi dulu tuh kan semangat bagaimana untuk menunjukkan bahwa dia juga punya potensi, punya hal yang bisa dikembangkan, punya sesuatu yang bisa dibanggakan, yaitu berawal dari keluarga ya. Seperti yang jenengan alami ini Pak. Jadi ya alhamdulillah lah Pak. Jadi moga-moga obrolan ringan kita kali ini pemirsa bisa memberikan apa ya sedikit pencerahan lah. Seperti itu Pak. Jadi seperti itu pemirsa. Monggo Pak diminum dulu nih. Ya. Udah ngobrol seru semakin menggebu-gebu nih Pak. Jadi tetap bismillah. Jangan lupa minum. Nah terus ini Pak, kata-kata motivasi untuk pemirsa dan orang-orang yang melihat dari sisi Bapak nih Pak, sebagai pakar hukum, sebagai advokat, sebagai orang yang ngerti hukum Pak. Dan juga di masyarakat ini kita sedikit-sedikit kan lapor, sedikit-sedikit kan hukum, sedikit-sedikit bicara. Wah itu Pak, kayaknya serem Pak. Tapi kan ya sebenarnya sudah zamannya seperti itu loh Pak. Jadi
Monggo Pak, kata-kata motivasi supaya pemirsa juga paham dan melek hukum Pak. Ya saya pikir kalau kita dari pondok itu sederhana ya. Bagi masyarakat yang mungkin kepingin keluarganya atau dirinya, anaknya berkecimpung dalam bidang hukum, ya silakan. Karena memang saya ngalami itu sendiri tuh. Saya di sekolah hukum akhirnya jadi advokat, itu yang paling terkesan ya, dan bisa dicontoh. Saya ini terlahir dari orang tua nggak mampu. Saya nggak dapat warisan sama sekali. Jadi ketika saya berangkat kuliah nggak dapat, sampai sekarang pun saya nggak dapat warisan. Tapi alhamdulillah Pak, setelah jadi advokat, loh yang ngasih saya itu teman ngasih warisan, tetangga ngasih warisan, klien-klien itu. Dan alhamdulillah puluhan hektar tanah saya yang dikasih orang. Dari waris disuruh menjualkan, disuruh bagi waris kita dikasih, suruh menjualkan kita kasih komisi. Dan tanah-tanah yang alhamdulillah dikuasakan saya untuk menjual ribuan hektar. Jadi alhamdulillah dengan niat saya yang ikhlas, yaitu senang membantu orang, akhirnya Allah memberi karunia kepada saya, membalas dengan karunia yang sebaik-baiknya. Betul sekali ini. Wah, ini kata-kata motivasi yang sederhana tapi maknanya dalam. Jadi membantu, meringankan beban orang, malah jadi akhirnya diberi kelimpahan ya Pak ya. Betul, diberi betul. rezeki sama Allah yang sampai Bapak aja nggak menyangka tanahnya udah berhektar-hektar bisa diwariskan kepada anak cucu Pak ya. Betul, betul. Aduh, alhamdulillah. Nih dari Pak Ridwan ini seperti apa nih Pak untuk memotivasi anak-anak sekarang, khususnya anak-anak pondok dan anak-anak yang bukan pondok nih. Kalau yang bukan pondok, jelas yang namanya ingin menjadi ASN atau pegawai negeri sipil itu jelas antusiasnya bukan main ya. Bahkan sampai jutaan. Kalau dibuka saja itu jutaan orang mendaftar. Itu nyaman saja, nggak saya pikir itu. Tapi yang jelas untuk yang santri, karena kita tahu bahwa santri itu biasanya kalau disuruh masuk di pegawai negeri itu kayaknya ogah-ogahan. Itu banyak buktinya ya, nggak cuma di PNS saja. Kalau masuk tentara, masuk polisi, itu bahkan digratiskan. Digratiskan. Syaratnya harus hafal Al-Quran. Betul. Nah, itu loh formasinya nggak pernah terpenuhi. Nah itu sama sekali. Ini artinya bahwa jarang kita tahu kalau orang-orang santri itu mau menjadi pegawai negara. Padahal, betul. Ya, menurut saya, padahal ya di situ kita bisa berdakwah. Betul. Ya. Nah itu loh. Makanya kan harus ya orang-orang santri harusnya itu bisa masuk ke sana. Kita tahu sekarang ya kayak apa yang orang ya istilah Gus Dur dulu adalah maling, korupsi itu loh. Nah, bayangkan korupsi itu berapa triliun itu yang dihabiskan itu. Saya yakin basicnya bukan orang-orang santri gitu. Ya. Makanya saya berharap santri-santri ini ya supaya senenglah dengan ini, karena itu termasuk ya cinta tanah air juga, cinta negara kita. Gitu. Kita bisa lewat pekerjaan itu kita bisa berdakwah, bisa mendakwai teman-teman ya atau yang sekelompok tadi ya. Mungkin itu. Betul Pak. Ya, jadi memang anak-anak santri ini memang peluangnya besar Pak. Cuman tadi mereka kan ya mungkin tidak tertarik atau bagaimana. Cuman kan syaratnya itu tadi bahkan ada, tapi seperti yang tadi bilang jenengan Pak ya, cuman apa mungkin ya nggak usah 30 juz lah. Enggak. Ya kadang 5 juz ya kan. Kadang ya bisa 10 juz.
kadang bahkan 2-3 juz itu sudah cukup untuk menjadi, ya kan, Iya, untuk masuk masuk menjadi PNS atau aparatur negara. Berarti makanya kan kuotanya nggak terpenuhi. Betul sekali Pak. Jadi ya ini pas kebetulan, jadi ini tolong dikasih dalil Pak untuk pada pemirsa dan penonton channel tercinta kita tentang menguatkan tentang hukum bernegara dan untuk memotivasi yang lain akan ada dalilnya itu Pak, tentang menguatkan dalil tentang hukum negara dan dalil tentang untuk aparatur negara. Ya, kalau dari saya memang kita bekerja itu ibadah, Mas. Ya. Betul. Ibadah kalau nggak punya dasar itu layak apa artinya ya, karena Betul. apa, memang jadi sendiri kalau kamu kepingin dunia ya harus ada ilmu, Betul. kepingin akhirat ya ada ilmu, kepingin dua-duanya harus punya ilmunya kan itu. Karena itu dalam menjalankan tugas saya itu patokan satu, kulil haq laukan al murah, artinya katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Pahit. Betul. Ya. Betul sekali. Dan memang Pak, sebetulnya sistem hukum yang di Indonesia ini, kalau letterlek penyelesaian hukum diselesaikan secara hukum, insya Allah hasilnya baik. Akan tetapi di Indonesia tidak seperti itu. Rata-rata masalah hukum diselesaikan dengan urus politik. Jadi kacau. Ada lagi yang lebih kacau lagi, masalah hukum diselesaikan dengan bisnis. Makanya timbul suap menyuap dan lain sebagainya, yang perbuatan-perbuatan yang saya kira tidak masuk dengan adalah melanggar norma-norma keagamaan kita. Itu Pak. Betul. Ya, Monggo Pak, kalau ya. dari Bapak. Ya seperti saya katakan tadi bahwa jadi pegawai negeri itu ya, jadi pegawai negeri tadi kan termasuk ya cinta tanah air, ya cinta negara, karena negara gitu loh, nggak ada lain gitu. Makanya dalilnya yang nggak ada lain, hubul waton Ramadan minal iman. Betul Cinta sekali. tanah air adalah bagian dari iman. Ya. Nah ini Ya, kalau saya bisa tambahkan juga jadi al-warok wal barok ya. iya, Jadi iya. silakan pemirsa juga pelajari bahwa al-warok wal barok itu apa ya. Seperti ini. Jadi cinta negara, memberikan sumbangsih kepada negara, dimulai dari kita-kita juga gitu. Ya. Nah, ini nggak terasa nih obrolan semakin seru tapi Iya. udah harus diakhiri nih Pak ya. Kebetulan kita lagi berada di sebuah tempat yang wah ini kayaknya sahdu juga seru sekali Pak. Kita berada di Jogja. Jadi Gustu Jogja ini. Alhamdulillah untuk akhir sesi ini Pak. Jadi mari kita memberikan motivasi juga kepada pemirsa untuk ke pondok nih Pak. Minimal menyekolahkan atau memberi dasar kepada anak-anak generasi muda untuk mengenal pondok. Nah, ya di pondok di mana aja, monggo silahkan. Yang penting tadi untuk basic itu harus penting minimal tadi Pak ya. Jenengan juga pondok, jenengan juga anaknya di pondok. Moga-moga bisa apa ya, menginspirasi dan kembali lagi ke pondok. Nah, nyambung ini Pak. Jadi pondok yang sedang kita ini Pak bina dan kita sedang untuk promosikan nih Pak. Jadi pondok Miftahul Abidin Pak yang ada di ini. Pemirsa jangan lupa terus support pondok kita Miftahul Abidin. Karena memang akan dikembangkan nanti di situ bidang-bidang nanti kemasyarakatan. Jadi memang saya juga mempunyai ide untuk anak-anak pondok bisa tadi nyambung seperti yang Pak Ridwan bilang untuk menjadi aparatur negara, untuk menjadi advokat ya kan, yang memang itu semua dikhususkan untuk kemaslahatan masyarakat dan kemaslahatan negara untuk semakin membenahi ya Pak.
yang kurang-kurang baik dari negara kita, yang dari masyarakat kita, karena kan selalu ada, Pak. Jadi katakanlah yang benar walaupun pahit tadi, Pak ya. Betul, betul. Seperti itu pemirsa. Terima kasih semuanya sudah melihat dan mengikuti terus channel YouTube kita, channel Ngobak. Ya, semoga semakin seru, semakin menarik pemirsa untuk terus mengikuti, karena memang akan kita tampilkan sesuatu hal yang memang ya minimal sebagai kompetensi lah, sebagai bahan-bahan untuk perenungan, perbandingan, dan pengetahuan. Semua bintang tamu bisa dihadirkan, semua bisa jadi artis, semua bisa menjadi memberi kontribusi yang baik di acara kita ini. Dan kita tutup dengan acara doa yang akan disampaikan sama Bapak Agus sebagai advokat nih, Wah. Ini advokat yang soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruna wa anfusana wa ahlana wa auladana wa azwajana wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli syarri ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah was salamati wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wah, ini Pak, monggo ditambah lagi tehnya nih, Pak. Ini ngopi tapi kita malah ngeteh nih, Pak. Ya sudah apa-apa. Tetap ya. Kopi sama teh itu teman baik ya, teman baik. Kalau nggak ada teh ya kopi, kalau ada kopi ya teh, sama aja. Pemirsa semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.